yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk bisa beribadah melayani Tuhan, teristimewa bisa bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami merasa tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Engkau Tuhan. Engkau tolong kami semua. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat di tengah kami. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru. Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Oh, saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. 201 nyanyian rohani. 201. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Sekali lagi, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi,
mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan, biarlah kasih-Nya dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian, membuat kita selalu bergairah dalam perkara rohani, selalu kuat, teguh hati untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih pasti lemah lembut. 45 nyanyian rohani. 45 nyanyian rohani. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, kita mengangkat tangan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan. Kita lanjut 32. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena kasih kebaikannya kita ada sampai saat ini dan kita bisa melayani Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu di waktu diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku, Kau pegang tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
tinggikan Tuhan. Hosana, 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 aku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, kau berjalan di sisiku, kau bimbingku di setiap langkah, kau pegang bersamaku yang lemah, kau angkat hidupku jatuh. Hosana, aku tinggikan, Hosana, aku tinggikan, Hosana, silakan duduk. Puji Tuhan, jangan ragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan mengubah segalanya. 342. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, terus hidup dalamku, mengubah kehidupan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalamku, mengubah kehidupan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Kasih Tuhan memulihkan. Kita mengatakan kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia.
mengubah. Kasih Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Puji Tuhan, sebagai pujian yang terakhir, Kau berfirman. Kita nyanyikan Kau berfirman. Nyanyian tambahan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, sambil berdiri, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman-Mu mampu menciptakan segala-galanya Tuhan. Firman-Mu mampu Tuhan menciptakan kami menjadi manusia baru yang sempurna seperti Engkau. Sekalipun masih banyak cacat celah kekurangan kami Tuhan. Tapi kami percaya jika kami masih bisa mendengar firman pengajaran-Mu Tuhan. Engkau sanggup menciptakan kami menjadi manusia baru yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, kasih, karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-13, Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 13. Ini tentang sidang jemaat di Philadelphia. Sidang jemaat di Philadelphia. So, ya. Di ayat 7 itu penampilan pribadi Yesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini penampilan pribadi Yesus sebagai yang benar, yang kudus, dan juga yang memegang kunci Daud. Jadi Yesus tampil 3 macam penampilan pribadi Yesus bagi sidang jemaat di Philadelphia. Yesus sebagai yang benar, Yesus sebagai yang kudus, Yesus sebagai yang memegang kunci Daud. Kita sudah belajar yang ketiga, Yesus sebagai yang memegang kunci Daud. Nah, di ayat 8, 9 dan 10 ini Yesus yang memegang kunci Daud. Ayat 8, 9, 10 Yesus yang memegang kunci Daud melakukan 3 perkara besar. Yesus yang memegang kunci Daud melakukan 3 perkara besar. Pertama ayat yang ke-8, Yesus untuk membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Untuk membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Itu kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan. Itu kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan yang hanya bisa diperoleh dalam sistem penggembalaan. Seperti Daud menggembalakan kambing domba, maka dia bisa menjadi raja dan lain-lain. Kunci Daud.
suatu kemurahan kebajikan Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, untuk membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup siapapun juga. Yang kedua ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, untuk memberi kemenangan atas jemaah iblis. Memberi kemenangan atas jemaah iblis. Dan ayat 10 yang ketiga, untuk melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang mencobai semua manusia di dunia. Itu sampai pada antikris, melindungi kita dari hari pencobaan atas seluruh dunia yang akan mencobai mereka yang diam di dunia. Jadi ini Yesus memegang kunci Daud, melakukan 3 perkara besar bagi sidang jemaat Philadelphia. Kita masih yang kedua, Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini yang kedua, saudara, untuk memberi kemenangan. Untuk memberi kemenangan, saudara, atas jemaah iblis. Untuk memberi kemenangan atas jemaah iblis. Ya, memberi kemenangan atas jemaah iblis. Siapa jemaah iblis ini? Di sini jemaah iblis adalah orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi jemaah iblis pendusta, menyebut dirinya Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta, jadi pendusta itu jemaah iblis. Sekarang ini orang Yahudi itu gambaran orang Kristen. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Israel, umat pilihan Tuhan. Ini yang bahaya. Saya hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Ini yang bahaya. Jadi jemaah iblis itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang adalah pendusta. Pendusta. Banyak alasan, macam-macam. Pendusta. Ya. Ini jemaah iblis, bukan orang luar dan lain, bukan, di dalam. Ya, dulu di jemaat Philadelphia ada yang ngaku-ngaku orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, tapi sebenarnya tidak demikian, berdusta. Itulah pendusta. Sama sekarang. Jadi jemaah iblis adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang adalah pendusta, yang adalah pendusta. Jadi kita harus hati-hati. Saudara, kita melihat pengertian dari pendusta. Beberapa kali kita sudah lihat, kita telusuri lagi. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ini pendusta. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ini salah satu arti pendusta. Pendusta adalah orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama, malah membenci sesama. Benci tanpa alasan, tidak kenal pun kadang-kadang benci. Terutama kami hamba Tuhan. Kalau orang dunia tidak kenal, jarang benci. Tapi kalau hamba Tuhan ini tidak kenal aja, selalu benci. Nah itu seringkali kami. Nah ini yang bahaya, pendusta. Orang yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama atau bahkan membenci sesama tanpa alasan. Membenci sesama tanpa alasan. Membenci sesama tanpa alasan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini, jadi tidak mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama, bahkan membenci sesama tanpa. Itulah berarti tadi ayat mengatakan siapa yang mengatakan mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi di sini sebenarnya orang ini tidak mengasihi Tuhan, mengatakan mengasihi Tuhan tapi
Tidak mengasihi sesama, membenci sesama itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tanpa kasih, tanpa dua loh batu. Tanpa dua loh batu. Tanpa kasih, tanpa dua loh batu. Saudara, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Allah. Mengatakan mengasihi Tuhan, tapi membenci sama, itu salah. Pendusta. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tanpa kasih, tanpa dua loh batu. Tanpa dua loh batu. Tabernakel tanpa dua loh batu, kosong. Kosong melompok. Pengajaran tanpa dua loh batu. Saudara, tabernakel tanpa dua loh batu, kosong. 1 Korintus 13. Ayat 2 dan 3. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 2 mulai. Ayat 1 mulai boleh. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Di ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, ini. Jadi kalau disimpulkan, tanpa kasih, tanpa dua loh batu, maka semua sia-sia, kosong, sia-sia. Tanpa kasih, tanpa dua loh batu, maka semua sia-sia. Semua kosong, semua sia-sia. Semua tidak berguna. Ayat 8, bahkan semua tidak kekal, semua binasa. Semua tidak kekal, semua binasa. Semua tidak kekal, semua binasa. Nah ini, semoga kita mengerti. Jadi tanpa kasih semua sia-sia, semua kosong, semua tidak berguna, tidak kekal, bahkan tidak kekal, binasa selama-lamanya. Semua binasa selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini tanpa kasih apapun, tabernakel pun tanpa dua loh batu kosong, kosong. Jadi semua tanpa kasih, semua sia-sia. Semua kosong, sia-sia, tidak berguna, bahkan tidak kekal, binasa selama-lamanya. Tapi kenyataan yang kita hadapi, manusia darah daging memang tidak memiliki kasih. Itu kenyataan yang harus diterima. Ya, tetapi kenyataan yang ada bahwa manusia darah daging tidak mempunyai kasih. Yang ada hanyalah keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi. Itu manusia darah daging. Tidak ada kasih. Nah, padahal kita butuh kasih. Sebab tanpa kasih, tabernakel pun tanpa kasih kosong. Semua tanpa kasih kosong. Sia-sia. Mau berbuat apa, melayani semacam ini, tanpa kasih kosong, sia-sia. Tidak berguna, bahkan tidak kekal, binasa. Tidak kekal, hancur, binasa. Nah, tapi kenyataannya, manusia saya ini, manusia saudara darah daging tidak punya kasih. Yang ada hanya keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi. Nah, jadi dari mana kita mendapatkan kasih Allah? Manusia darah daging membutuhkan kasih. Supaya semua tidak sia-sia, semua tidak kosong, semua tidak binasa. Dari mana datangnya kasih Allah? Dari mana kita mendapatkan kasih Allah? Dari mana kita mendapatkan kasih Allah? Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah ini kasih Allah dinyatakan lewat anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal yang bagaimana? Sebagai ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal tadi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah inilah dari mana kita mendapatkan kasih Allah. Yang pertama dari anak Allah yang tunggal
Itulah Yesus. Dari Yesus yang sudah menjadi korban pendamaian dosa-dosa di kayu salib. Nah, itulah kasih Allah. Kita menerima kasih Allah nomor satu dari korban Kristus atau dari Yesus yang sudah menjadi korban pendamaian dari dosa-dosa di kayu salib. Itu nomor satu. Dari Yesus yang sudah menjadi korban pendamaian dosa-dosa di kayu salib. Atau dari korban Kristus, dari salib Kristus. Itu kita bisa menerima kasih Allah. Buktinya apa? Memang Allah memberikan kasihnya lewat Yesus mati di kayu salib. Sebagai korban pendamaian dosa, menyelamatkan manusia berdosa, menyelesaikan dosa-dosa. Dia mati di kayu salib. Nah, sekarang itulah kasih Allah. Sekarang diberikan kepada kita, buktinya kita menerima kasih Allah dari korban Kristus kayu salib, yaitu saja buktinya berdamai satu dengan lain. Kita harus berdamai, buktinya saja kita harus berdamai, saling mengaku dan saling mengampuni. Buktinya kita harus berdamai, sama dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau salah ngaku aja. Kalau kita yang salah, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Kita mengaku dosa kepada Tuhan. Nah, tadi Tuhan memberikan kasihnya lewat anaknya. Yesus mati di kayu salib sebagai korban pendamaian dosa-dosa. Nah, ini kasih Allah diberikan kepada kita. Sekarang kita menerima kasih Allah. Apa buktinya? Kita harus berdamai. Sama dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau salah, ngaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Kalau benar, mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka saat itu, saat kita berdamai, saat kita saling mengaku dan saling mengampuni, saat itu darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan kita menerima kasih Allah. Kita menerima kasih Allah. Semoga kita bisa. Inilah. Jadi Yesus datang kepada jemaat Philadelphia dengan memegang kunci Daud untuk melakukan perkara besar. Salah satu perkara besar itulah memberi kemenangan terhadap jemaah iblis. Ini yang kita akan hadapi nanti. Hari-hari ini kita menghadapi jemaah iblis. Bukan dari luar, dari dalam. Jemaah iblis. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dulu jemaat yang mengaku orang Yahudi, tapi tidak demikian. Dia berdusta, pendusta. Sekarang ngaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Tapi pendusta. Yang adalah pendusta. Apa itu? Mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Malah membenci tanpa alasan. Tidak tahu salah apa. Membenci tanpa alasan. Membenci tanpa alasan. Ya. Sungguh ini terjadi hari ini. Seperti kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf. Yusuf diberi jubah, benci. Membenci tanpa alasan. Membenci tanpa alasan. Nah, ini pendusta. Ini jemaah iblis. Jemaah iblis. Oke, kita harus waspada. Kita harus waspada. Ya, jadi jemaah iblis ini tanpa kasih sebenarnya. Tanpa dua loh batu, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sama. Tanpa dua loh batu, kosong semua, sia-sia, binasa. Nah, itu sebabnya kita harus menerima kasih Allah. Manusia darah daging tidak punya kasih. Ambisi, emosi, dan sebab itu kita harus menerima kasih dari mana? Nomor satu, dari korban Kristus. Dari korban Kristus. Yesus sebagai anak Allah, anak tunggal Allah. Menjadi korban pendamaian di kayu salib. Itu korban Kristus. Buktinya apa? Saling mengaku, saling mengaku. Nah, disitulah darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa dan kita menerima kasih Allah. Amin. Itu nomor satu. Kalau ada dosa, tidak ada kasih. Pilih salah satu. Kalau pelihara dosa, kasih tidak ada. Kalau dosa dibuang, diselesaikan berdamai, saling mengaku, saling mengampuni, berdamai. Dosa ditutup oleh darah Yesus, kasih muncul. Kasih kita terima. Kasih dari kayu salib. Semoga kita mengerti. Yang kedua, dari mana kita menerima kasih Allah? Matius 17 ayat 1 dan 2. Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17. Ya. Injil Matius pasal yang ke-17. Matius pasal 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ke sebuah gunung yang tinggi.
Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Sinar matahari ini gambaran dari kasih Allah. Jadi yang kedua, dari mana kita menerima kasih Allah? Lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan. Ya, doa penyembahan Tuhan ajarkan Simon, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam, doa penyembahan 1 jam. Ini hari-hari ini jemaat saya ajak doa rantai. Ya, di rumah masing-masing 1 jam, 1 hari untuk kebaktian tanggal 8 dan 9 nanti. Untuk pribadi, doa untuk pribadi, untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan di sini, juga untuk teristimewa juga untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai tanggal 8, 9 yang akan datang. Sudah datang tamu dari Kuala Lumpur, dari luar negeri 1 tadi, ini sebentar lagi 3 datang dari luar negeri ya. Juga dari beberapa daerah di Indonesia ini, ya, hampir seluruh Indonesia, Sumatera ada, ya, Irian ada, semua ada, Kalimantan dan lain sebagainya, sampai di Ambon dan lain-lain ada semua. So, ya, nah, ini tugas kita. Tidak bisa apa-apa kalau tanpa kasih semua sia-sia. Makanya menyembah 1 jam untuk mendapat kasih Allah. Amin. Melayani dengan kasih. Doa 1 jam diajarkan Yesus. Doa puasa, Yesus juga mengajarkan doa puasa. Doa puasa diajarkan. Banyak sekarang mengajarkan salah. Tidak perlu puasa, sudah kabar mempelai kita. Tidak perlu puasa. Siapa bilang? Saya bilang. Ya, puasa itu saat-saat kita terpisah dari Tuhan. Saat-saat banyak masalah yang belum selesai. Di gunung, Yesus di gunung, penyakit ayam di lembah. Ini terpisah dari Tuhan. Puasa. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berpuasa. Mungkin masalah jasmani tidak pernah selesai. Mungkin masalah rohani tidak pernah. Masalah jemaat tidak pernah selesai bergolak. Puasa. Dan juga arti rohani terpisah dari Tuhan. Nah, Yesus naik ke surga. Kita di dunia. Ya terpisah kita. Betul ya? Terpisah. Kita berpuasa sampai kapan? Sampai Yesus datang, kita terangkat. Tidak terpisah lagi. Nah, itu doa puasa supaya kita tidak terpisah dari Tuhan. Supaya tidak terpisah. Juga doa semalam suntuk Tuhan ajarkan. Nah, itu yang kita lakukan. Kita lakukan untuk mendapat kasih Allah. Doa 1 jam, doa puasa, ditambah puasa lebih lagi sinar matahari. Doa 1 jam mengalami sinar matahari, ditambah doa puasa lebih lagi sinar matahari. Amin. Lebih lagi. Doa semalam suntuk, lebih lagi sinar matahari. Kita alami. Semakin jelas penyalipan, semakin besar penyalipan daging, semakin besar cahaya, semakin terang cahaya yang kita dapatkan dari wajah Yesus. Kasih Allah. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Saudara, inilah kasih Allah lewat doa penyembahan. Bukti memiliki kasih Allah. Buktinya sekarang. Bukti memiliki kasih Allah. Bukti memiliki. 1, mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu bukti kita memiliki kasih Allah. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Enggak berhenti-berhenti matahari itu. Terus sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai kekal. Kasih itu kekal sampai kekal selama-lamanya. Tidak ada pensiun, tidak ada berhenti. Saja, Tuhan tolong kita semua. Saya bersyukur mendapat gembala yang 2 terakhir, bukan berarti gembala yang dulu tidak mendidik. Saya mendidik dari gereja apa saja, saya 7 kali pindah. Saja. Karena sekolah, karena dari desa. Saja. Yang terakhir itulah Om Indiono almarhum dan Om Pong, saya lihat 3 panutan saya, Om Totes almarhum juga sampai almarhum. Semangat, lebih semangat lagi di akhir itu. Nah, ini dengan kasih. Dengan kasih. Ya.
Sekarang contoh di tengah kita Om Pangaribowo ini sudah hampir 80, 79 Om Pang. Baru sakit tapi masih berusaha untuk bisa melayani. Sudah 80. Contoh bagi saya. Kalau beliau bisa datang, wah jangan sampai saya tidak datang. Ya, baru 50 saya ini, 52. Beliau 80 bisa ikut naik bus 10 jam. Saudara sudah mikir-mikir saya naik bus kalau ke Toraja 10 jam. Beliau juga sama. Kalau saya tenang-tenang aja masih 53. Beliau sudah 80 kuat juga. Kuat juga. Ya. Pulang langsung ke Mojokerto juga langsung melayani. Saya juga sangat memuliakan Tuhan. Dapat contoh-contoh. Dapat contoh-contoh yang nyata dalam hidup ini. Jadi kekuatan bagi saya. Kekuatan. Ayo semuanya. Ya, dulu saya dari Malang ke Surabaya rasa sendiri. Berat. Nah, sekarang ada dari Pamekasan, ada dari Tuban, ada dari Mojokerto. Kuat juga saya. Itu jemaat aja kuat. Apalagi saya hamba Tuhan. Jemaat dari toko ke sini, dari Pamekasan buka toko, tutup ke sini. Nah, tugas saya kan doa di kamar, terus doa. Harus kuat. Harus kuat. Itulah saya. Ayo kasih Allah. Betul-betul membuat kita melayani Tuhan. Mengasihi Dia lebih dari semua. Kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada. Mengutamakan ibadah pelayanan, setia berkobar. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Bahkan sampai kekal selamat. Kasih kekal selamat. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Wah, itu sinar matahari. Kita terima kasih Allah lewat korban Kristus bagaimana Dia. Aku sampai terakhir, Bapa ampunilah mereka. Orang sudah menyalibkan Dia, tapi Dia ampunilah mereka. Ini kasih, mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Mestinya sudah, Bapa kutuk mereka semua itu. Tidak. Dari kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Ampun. Ini mengasihi sesama. Mengasihi. Tadi mengasihi Tuhan selain setia, tambah satu. Taat dengar-dengar. Mengasihi Tuhan dulu. Yesus taat sampai mati. Sampai mati. Taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Setia, taat. Nah, itu mengasihi Tuhan. Setia dan taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Kemudian yang kedua baru mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengasihi musuh. Tidak boleh ada mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya, sampai mengasihi musuh. Roma 13 ayat 8. Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri dulu. Sampai mengasihi musuh tadi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu mengasihi musuh. Sekarang Roma 13 ayat 8 dulu. Roma 13 ayat yang ke-8. Ya. Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapa. Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai mengasihi musuh. Mengasihi sama seperti diri sendiri yaitu jangan berhutang dosa, terutama itu. Jangan berhutang dosa kepada sama, selesaikan dosa-dosa. Selesaikan dosa-dosa yang belum beres. Harus membereskan dosa-dosa yang belum beres lewat berdamai. Bereskan. Juga utang uang dan lain-lain bereskan harus. Itu mengasihi. Tidak mau korupsi, tidak mau. Nah itu. Ya. Membereskan hutang-hutang uang dan lain-lain. Nah, itu harus dibereskan. Kalau pilot tidak mampu, nggak bisa. Memang sungguh-sungguh tidak ada yang dibayarkan. Ya harus datang. Diselesaikan dengan perjanjian dan lain-lain. Ini khusus bukan hamba Tuhan sepenuh ya. Kalau hamba Tuhan sepenuh tidak boleh hutang.
Jangan enak-enak hamba Tuhan. Wah, ini bisa utang. Kalau hamba Tuhan, kalau ngomong, wah jemaat gemeter. Hutang saya 100 juta. Datang, wah semua untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak bisa lagi, ini Tuhan yang, wah takut jemaat. Tidak usah enak hamba Tuhan. Tapi nanti ya, hutangnya dibayar di sana. Hutangnya dibayar. Hamba Tuhan ini banyak politiknya hari-hari ini. Banyak ini selap-selipnya. Nah, ini terus. Karena namanya hamba Tuhan. Makanya hati-hati ya, yang gadis-gadis hati-hati. Hamba Tuhan pakai dasi aja tuh, hebat sudah. Hati-hati. Ya. Ini istri saya selalu ya, nasihati pengerja perempuan atau kaum mudi. Hati-hati. Baru pakai dasi satu kali di mimbar, semua cari sudah. Ya, itu hamba Tuhan itu. Ini hati-hati. Ya, jadi bereskan hutang dosa, selesaikan. Hutang dosa, hutang uang, hutang yang belum beres. Sampai mengasihi musuh yaitu sebagai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai situ, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah sampai bisa mengasihi musuh. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jika kita sudah bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, setia taat dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, itu maka kita bisa mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Saya ulangi, jika kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, setia dan taat, dan mengasihi musuh, mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan sampai mengasihi musuh, itu berarti kita bisa mengulurkan dua tangan kita kepada Tuhan. Kita bisa mengulurkan dua tangan kita kepada Tuhan. Dan kita seperti bayi, kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, kita menyerah sepenuh kepada Tuhan seperti bayi yang tidak berdusta. Kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan seperti bayi yang tidak berdusta, tetapi menangis, menyembah Tuhan. Menangis, menyembah Tuhan. Itulah orang yang memiliki kasih. Hanya seperti bayi. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat, setia. Mengasihi sesama seperti diri, bahkan mengasihi musuh. Itu berarti kita sudah bisa mengulurkan dua tangan kita kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan seperti bayi yang tidak berdusta tetapi menangis untuk menyembah Tuhan, menyembah dengan hancur hati, menangis untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, ayo hari-hari ini kalau ada kasih Allah itu kita kembali seperti bayi yang tidak berdusta. Tidak ada kasih pendusta. Banyak orang berdusta, hati-hati. Di dunia nyata, di dunia maya, pendusta banyak. Hati-hati. Aku jangan ikut-ikutan. Ya, hari-hari. Tanpa kasih itu pendusta. Tapi kalau sudah ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, maka kita hanya mengulurkan dua tangan. Seperti bayi yang tidak berdusta. Bayi yang tidak berdusta. Tetapi hanya menangis, menyembah Tuhan. Menyembah dengan hancur hati. Yesaya 49, 14, 15. Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 49, 14 dan 15. Yesaya 49, 14 dan 15. Mari, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan. Seperti bayi. Ya, kalau kita mengulurkan tangan seperti bayi hanya menangis Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan memperdulikan kita. Tuhan memperdulikan, itu istilah tidak melupakan. Tuhan selalu ingat kita. Tidak melupakan kita, selalu ingat kita, selalu memperhatikan, memperdulikan kita. Selalu bergumul untuk kita. Kita seperti bayi dalam gendongan
tangan belas kasih Tuhan. Kita hanya seperti bayi dalam gendongan belas kasih Tuhan. Dia selalu menggendong kita. Nah, itulah posisi orang yang menerima kasih Allah. Lewat kayu salib, berdamai, selesaikan dosa, dan lewat doa penyembahan malam. Nah, kalau bisa menerima kasih Allah malam ini, bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, taat setia, mengasihi sesama, mengasihi musuh, kita bagaikan mengulurkan dua tangan. Seperti bayi yang tidak berdusta, tapi menyembah. Menangis untuk menyembah Tuhan. Menangis untuk. Nah ini, Tuhan selalu ingat. Memperhatikan, memperdulikan, bergumul, menggendong kita. Kita seperti bayi dalam gendongan tangan belas kasihan Tuhan. Digendong, oh kalau bayi digendong, so, perhatian, kepedulian Tuhan. Bergumul apa bayi itu nangis, kenapa dicari pasti. Kenapa ini? Mungkin sakit, mungkin digigit nyamuk, mungkin terus bergumul. Nah, hasilnya, mari bagian terakhir. Hasilnya, saja ini yang pertama kita mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bayi dalam gendongan tangan belas kasih Tuhan, tangan anugerah Tuhan. Dia memperdulikan, dia memperhatikan. Hasilnya kita mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di zaman yang sulit. Ya, kita mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan secara ajaib. Kita mengalami pemeliharaan perlindungan Tuhan secara ajaib. Sekalipun kita tidak berdaya dan berada pada kesulitan dunia sampai zaman antikris. Ya seperti bayi itu. Saya selalu mengingat bayi. Bayi saja misalnya ditaruh di tempat tidur yang bagus, disediakan susu berkaleng-kaleng, tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Apalagi bayi di padang gurun. Nah, itulah kedudukan kita semua. Sekarang sama. Seperti bayi di padang gurun. Dalam kesulitan, makin sulit. Kalau dunia bilang, oh pertumbuhan ekonomi terserah. Tapi kalau dari kacamata firman Tuhan, antikris berkuasa 30%, kita tinggal 70. Gunakan ijazah, deposito, masih ada kesempatan 70. Tapi antikris 60% tinggal 40. Antikris 70% tinggal 30. Antikris 90% tinggal 10%. Antikris 100% tidak ada. Nol kita. Deposito semua nol, tidak bisa lagi. Oleh sebab itu, mau kita banyak harta, mau sedikit harta, yang penting sekarang seperti bayi, hanya dalam gendongan tangan Tuhan. Bergantung bukan pada uang dan lain, bergantung pada tangan Tuhan. Amin. Tangan. Seperti bayi. Dia tidak peduli mau susu, mau ini ada susu. Dan yang penting ada tangan ibu pasti ada. Amin. Pasti ada. Tapi kalau ada susu dan lain, tidak ada tangan ibu, mati dia. Betul ya? Biar ada uang juga. Ini deposito bayi ya. Ini ya untuk masa depanmu semua ini. Ada semua. Tapi tidak ada tangan ibu. Matilah dia di situ. Sebaliknya, tidak punya deposito, tidak ada, tapi ada tangan sang ibu. Tangan Tuhan, dia akan hidup. Pemeliharaan perlindungan. Jangan bergantung pada sesuatu. Ayo sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Ujian hari-hari. Bergantung kepada Tuhan. Seperti bayi. Semoga kita mengerti. Yang kedua, ya, membereskan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup membereskan semua. Secara jasmani beres. Secara jasmani beres. Sanggup membereskan semua. Secara jasmani beres semua. Apa persoalan-persoalan? Secara jasmani sampai yang mustahil beres. Tuhan berteriak, sudah selesai, sudah beres semua, beres. Oleh keajaiban Tuhan. Nah ini, semua akan tangan kemurahan atau belas kasih sanggup membereskan semua. Secara jasmani beres. Persoalan-persoalan jasmani beres sampai yang mustahil beres. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beres. Banyak menangis hari-hari. Banyak menangis. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat setia, mengasihi sesama. Ini yang mendorong kita. Banyak menangis hari-hari. Banyak mengulurkan tangan dan menangis. Bukan berdusta, jangan berdusta. Dusta itu yang memporak-porandakan. Dusta itu yang menimbulkan persoalan. Tidak, kalau ada persoalan tidak beres. Dusta itu yang membuat tidak beres. Dusta itu yang membuat
persoalan ditambah persoalan. Menggunung nanti. Sampai kebinasaan. Ayo, sungguh-sungguh. Beres yang rohani. Tuhan sanggup, tangan Tuhan. Tangan belas kasih. Membereskan perkara rohani. Membereskan perkara rohani. Yaitu sampai kita damai sejahtera. Tenang. Kalau bayi sudah di tangan ibu dia tenang. Kita damai sejahtera tenang. Semua enak dan ringan. Semua enak. Nah, itu tanda rohani beres. Tanda rohani beres itu apa? Bukan gereja besar, bukan. Wah, gereja ini banyak orang yang datang beres. Nah, tanda rohani, kerohanian kita beres. Kalau yang jasmani ya masalah selesai. Masalah yang mustahil selesai semua beres. Beres semua. Beres semua. Ya, puji Tuhan. Apa yang kita urus untuk kebaktian tanggal 8-9 sudah mulai beres. Sulit-sulit. Tidak bisa kamarnya, tidak bisa beres. Nah itu jasmani. Secara rohani beres apa? Bukan ukuran jemaat banyak dan bukan. Beres rohani, damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak rasa takut, tidak rasa ini. Tidak rasa najis, tidak rasa pahit, semua. Beres. Hanya merasa mengasihi Tuhan. Maka semua menjadi enak dan ringan dalam hidup. Itu beres secara rohani. Damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan dalam hidup. Terakhir, yang ketiga, hasil ketiga. Tangan Tuhan, tangan belas kasih. Memandikan bayi-bayi. Tadi memelihara, melindungi, digendong. Diperhatikan, diperdulikan, bergumul Tuhan. Untuk bayi-bayi. Digendong. Ini saja. Untuk apa? Dipelihara, dilindungi. Satu, di tengah kesulitan dunia. Ini saja. Sekalipun kita tidak berdaya. Ya. Sampai zaman antikris. Yang kedua, dibereskan semua jasmani beres, rohani beres, damai, enak, ringan. Paling enak jadi bayi. Kalau berdusta, wah paling tidak enak. Berdusta. Berdusta itu berat. Tidak enak. Berat. Makin berdusta, makin letih, lusuh, berat. Sampai seperti setan. Tidak enak setan. Kalau bisa ditanya jadi setan tidak enak. Dia ingin bertobat. Dia tahu nasibnya di neraka. Berat. Tapi karena dia tidak punya tubuh, tidak bisa. Paling enak jadi bayi. Amin, jago. Yang hanya mengandung kasih Tuhan. Lewat berdamai, dosa-dosa selesaikan. Kasih itu. Lewat menyembah Tuhan. Seperti bayi hanya menangis saja kepada Tuhan. Kita digendong. Diperhatikan, diperdulikan. Pemeliharaan, pelindungan, pemberesan. Dan terakhir dimandikan juga. Bayi ini sering buang kotoran. Sering buang kotoran. Nah, kalau bayi buang kotoran, permisi. Kalau bayi buang kotoran, bukan cuma tidak bisa membersihkan. Tidak bisa dia bersihkan. Malah membuat berkelepotan semua. Ya, itulah. Ya, itulah. Saya cerita dari mama saya. Kalau kakak saya nomor 3 itu. Kalau permisi. Nah, kalau yang lain keluar di sini, ya sudah di sekitar situ. Sudah. Tapi kalau dia pegang seluruhnya. Betul. Jadi bukan cuma tidak bisa membersihkan kita ini. Tapi membuat semua berkelepotan. Dari ujung rambut sampai kaki. Tidak ada bagian yang tidak bau. Tidak ada bagian yang tidak busuk. Itu kita. Tidak berdaya. Kalau ada dosa, kotoran. Bukan cuma tidak bisa membersihkan. Membuat kelepotan semua. Apa itu bahasa Indonesianya? Tulis sendiri. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Bau. Hanya tangan sang ibu yang bisa membersihkan. Amin. Tangan belas kasih Tuhan. Mampu memandikan. Menyucikan. Mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti bayi-bayi. Mulai dengan jujur dan polos. Jujur dan polos. Itu sudah berubah. Kelepotan dosa sudah dibuang. Jujur dan polos. Bayi itu jujur. Amsal 15 ayat 8. Doa orang jujur dikenal. Rumah doa. Kita dimandikan. Supaya menjadi rumah doa. Jangan menjadi sarang penyamun. Dari ujung rambut sampai kaki. Telapak kaki betul-betul. Hanya dosa semua. Jangan. Tapi menjadi rumah doa. Korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Tapi doa orang jujur dikenannya.
Amin. Menjadi rumah doa. Betapa indahnya. Apa tinggal beres. Betapa enaknya rumah doa itu. Bayi. Betapa enaknya jadi bayi itu. Lapar, tidak ada mau nyangkul, tidak ada. Lapar, sudah. Betapa enak rumah doa. Amin. Betapa enaknya rumah doa. Manusia di dunia dalam keadaan sulit, susah. Kita tinggal datanglah Tuhan melakukan semua. Nah ini kita dimandikan, disucikan, jujur dan polos rumah doa. Ini dicari Tuhan. Doa kita dijawab. Dan jika Yesus datang, diubahkan sampai sempurna seperti Dia. Kita terangkat bersama Dia selama-lamanya. Sehingga semoga kita bisa. Ayo gunakan kesempatan sampai jadi bayi yang digendong. Dia memperhatikan, memperdulikan, bergumul. Kita tinggal tidak ada yang lain. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Spon tolong dibantu. Allah peduli nomor 1. Ayo, mungkin saat-saat kita ditinggal sendiri, ada apa-apa. Bukan kebetulan, kesempatan. Supaya Allah, hanya Yesus yang memperhatikan kita. Mari sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun kita. Tuhan tolong kita semua. Allah peduli nomor 1. Haleluya. Yang tidak bisa berlutut tidak apa-apa. Saya duduk juga ya. Banyak perkara ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita ada. Tak akan dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah dengan
Sekali lagi. Haleluya. Serahkan semua kepada Dia. Singkirkan dusta, singkirkan kebencian dan lain-lain. Menerima kasih Allah yang besar. Hanya seperti bayi-bayi yang menangis. Sekali lagi, lebih pelan-pelan kita berdoa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Umat Tuhan waktu itu putus asa. Tuhan sudah tinggalkan kami. Tuhan sudah tidak peduli kami hancur. Tuhan mengatakan, seandainya ada ibu melupakan bayinya, aku tidak melupakan aku. Kita serahkan semua kepada Dia. Haleluya. Hanya menangis, bayi yang menangis kepada ibunya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Haleluya, haleluya. Ya Lasa, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Kami hanya menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya. Ya Lasa, ya Laka. Haleluya, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, ya Laka, ya Laka, ya Lasa. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Oh, ya Laka, ya Laka, ya Laka, ya Laka. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa. Kami hanya menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Raga, ya Raga, terima kasih. Kami tak mampu Tuhan. Yesus, 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 ya Raga, 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 Yesus, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rasul, haleluya, 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 haleluya. Ya Rasul, ya Rasul, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Yesus, Yesus, haleluya, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rasul, ya Rasul. Haleluya, 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 haleluya,
Kami hanya menyembah. Haleluya. 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 Ya rasa. Ya rasa. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Haleluya. 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 Hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami tak mampu apa. Kami tak mampu apa. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Laka. Kami hanya menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami hanya menyembah. Haleluya. Ampun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Terima kasih. Kami sungguh tak mampu Tuhan. Tak bisa apa-apa Tuhan. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tak mampu apa-apa. Kami hanya menangis kepada-Mu. Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya Laka. Ya Laka. Ya Laka. Yesus.
Terima kasih. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup. Kami hanya bayi-bayi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ialah wasa. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami hanya bayi-bayi yang tak berdaya Tuhan. Engkau tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara ya. Kita bangkit berdiri bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah. Dengan U, tur dengan U pelan-pelan. Kita hanya seperti bayi-bayi yang tak berdaya, hanya menangis kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi ada. Lagi. Haleluya. Penuh penyerahan sepenuh. Mengaku tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Penuh penyerahan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, semua tutup mata, merasa tidak mampu, tidak bisa, Bang. Hanya seperti bayi. Sekali lagi, dengan angkat dua tangan ke atas yang sangat butuh Tuhan.
sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya laka. 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 Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau lakukan yang terbaik bagi kami bayi-bayi. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami baik di sini. Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Jalan Patra Kuningan 14 4 Jakarta Tuhan. Juga di tempat hamba-hamba-Mu semua menggembalakan semua. Oh Tuhan, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Kami semua mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami Tuhan. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Oh Tuhan, mengangkat kemerosotan bidang jasmani rohani sampai mengangkat di awan-awan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran juga Engkau lawat, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan setiap ibadah pelayanan kami Engkau hadir membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Demikian pergumulan kami dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang oleh apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri masa depan yang indah Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kaum muda. Ibu-ibu yang hamil berkesehatan bayi ibunya. Sampai lahir sempurna, nama-Mu dipermuliakan. Ibu dokter Vita yang sudah melahirkan juga. Tuhan, terima kasih Engkau sudah tolong lanjutkan. Beri kesehatan bayi ibunya sampai kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua Tuhan. Apa yang dikerjakan, dilakukan semua berkati Tuhan. Oh, dengan berkat ini kami memuliakan Kau. Hutang-hutang, piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong. Mencari pekerjaan, tolong. Yang sekolah, kuliah, tolong semua. Menghadapi UNAS, SMP, menghadapi, oh Tuhan, UTS, UAS, ulangan kenaikan kelas skripsi, tesis, disertasi. Buka jalan semua, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Naik kelas dengan baik, semua nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua.
Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil semua Engkau jamah kiranya Tuhan. Baik Tuhan, Ibu Isarini, Ibu Liang juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Santung juga, Bapak Buono juga, Saudara Hongte Engkau jamah. Ibu Rianto juga, Ibu Sin, Ibu Yunus Taruk juga kami serahkan Tuhan. Ibu Susi, Ibu Darmono, Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi juga Engkau jamah Tuhan. Tante Maria juga Engkau jamah. Om Samuel Budianto dalam pemulihan Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong semua. Kakaknya Pak Anton juga Engkau tolong. Bapak Ibu Waras juga Engkau jamah Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Juga Pendeta Misradi, Bapak Pendeta Pangaribowo juga, Ibu Mapaleta, Ibu Sega juga Engkau jamah Tuhan. Anak Ane Engkau jamah juga kami serahkan. Anak Oiku juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan dan lain-lain. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayan Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Juga kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Mulai yang terdekat tanggal 8-9 di Hotel Tunjungan Surabaya. Gerakkan jiwa-jiwa Tuhan. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu dari Surabaya sekitarnya Tuhan. Dan lain-lain Engkau gerakkan semua. Engkau tolong juga di Poso, Engkau tolong juga di Ambon, Engkau tolong di Jakarta, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan juga di Batam, di Palangkaraya, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan di Medan, di Parapat juga, di Malang, Engkau tolong juga. Di Kuala Lumpur juga Engkau tolong juga. Di India Engkau tolong. Buka firman, buka jalan semua. Tapi jika bukan kehendak-Mu Engkau batalkan Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Kami hanya melayani sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kirain. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus. Kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar, dalam perintisan Engkau tolong. Yang sekarang ada beri ketaatan. Dibentuk jadi hamba Tuhan yang berkenan. Dan juga yang akan datang Engkau menyeleksi. Engkau buka firman, buka jalan semua. Engkau yang membela semua. Engkau tolong keajaiban-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Mubes DPT juga Engkau tolong. Berikan kami pengurus yang takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Dalam oh Tuhan, keuangan benar, nikah benar Tuhan. Dalam berorganisasi yang benar semua. Kami hanya rindu satu Tuhan. Engkau tolong kembalikan kami pada satu pengajaran benar. Seperti zaman Om Indiono almarhum Tuhan. Satu tata cara ibadah yang benar. Seperti zaman Om Indiono almarhum. Satukan kami semua. Untuk menarik gereja-gereja lain masuk ke satuan tubuh Kristus yang sempurna. Nama-Mu dipermuliakan. Sudah cukup lama GPT ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Engkau pakai. Dalam pengajaran yang benar Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Banyak permohonan kami Engkau yang mendengar. Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Tunjungan pada tanggal 8-9 Mei yang akan datang. Jumat Sabtu yang akan datang. Masuk dari Malang 29.664, Surabaya 116.79.000. Dari Jerman Wita Mertes, jemaat dari Jerman 3 juta. Kemudian dari luar Dr. Alubis Lempinel Angkatan 37, siswa Lempinel Angkatan 37 2 juta. Di SPJI Jatipasar Bapak Pendeta Pangribo 2.100.000, Bapak Daniel 800.000. Semua 153.644.300. Ya, mujizat hari Senin 45 juta. Sekarang sudah 153 juta. Baik. Ya, kita berdoa tinggal 2 hari. Ya, Tuhan tolong semuanya. Baik. Kita nyanyi satu nyanyian. Jika saudara secara pribadi dalam amplop untuk kebaktian di Hotel Tunjungan. Baik, Tuhan memberkati. Kita nyanyi yang tadi, Allah peduli. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Baik, Tuhan memberkati. Hanya
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, jangan sesuatu terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Baik, yang mau mendaftar pelayanan terima tamu bisa menghubungi Bapak Endro dari Davin Lisa di Malang. Mohon doa untuk Lisa Wiramas di Malang yang sakit demam. Baik. Kemudian doa yang berulang tahun. Kemarin David Jevan Chandra, sekolah minggu 5 Mei. Hari ini Bapak Agustinus Rianto, Pak Rianto, 6 Mei. Hari ini ya? Hari ini, ya baik. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Ibu Carolina Suarti, 7 Mei. Bapak David Willianto, 8 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian istirahat sejenak, bisa menikmati makanan seadanya. Kemudian kita masuk lagi doa satu season saja. Sebentar saja. Karena terutama kur dan lain-lain. Nah, tanpa doa tidak akan bisa menjangkau. Kami pemberita firman tanpa doa tumpul. Pedangnya tumpul saja. Tidak bisa. Jadi doa malam. Ya. Kemarin di Malang sudah doa puasa. Selasa lalu doa semalam suntuk. Jadi kita tidak mampu tanpa doa melayani Tuhan, pedang tumpul. Nyanyian hanya seperti nyanyian di radio itu. Tidak ada artinya semua. Kita banyak berdoa. Main musik, wah kayak gepuk beduk kalau tanpa berdoa. Tanpa berdoa tidak ada artinya semuanya. Ya, kita berdoa biar sinar matahari disinarkan, kasih Allah Roh Kudus dicurahkan. Kita bisa melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, capek memang semua capek, tapi mari kita bergumul sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa, Tuhan, buat yang berulang tahun, Tuhan, hari ini, kemarin, hari ini Pak Rianto, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dari surga Tuhan. Oh, berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga dicurahkan dalam hidup mereka. Teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai selamanya. Lisa Wiramas yang sakit engkau jamah juga Tuhan. Lain-lain yang tidak disebut nama yang sakit engkau jamah, engkau yang tahu, engkau tolong semua mujizat terjadi. Kami semua tolong Tuhan. Jemaat WR4 Surabaya sebagai tuan rumah di Hotel Tunjungan, tolong semua. Kami hanya mau merendahkan diri di bawah kaki-Mu.
Kami tidak bisa apa-apa, hanya tanah liat belakang. Isilah kami dengan firman-Mu, kasih-Mu dan Roh-Mu. Supaya pelayanan kami Tuhan betul-betul menarik pelayanan imam besar di tengah kami. Oh, mereka yang datang bukan merasakan pelayanan kami lagi Tuhan. Merasakan pelayanan imam besar. Dari segi apapun, dari segi transport, akomodasi, segi konsumsi, segi terutama pemberitaan firman ibadah. Sungguh-sungguh semua merasakan pelayanan imam besar di tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan segala pengorbanan anak. Curahkan berkat berlipat kali ganda dari surga. Terima kasih. Latihan kur Tuhan berkati. Doa malam satu season Engkau tolong juga. Biarlah kami bergumul bersama-Mu sampai Engkau berbelas kasih kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Banyak pergumulan mungkin Engkau tolong kami. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, semua Engkau jaga, lindungi sertai. Demikian Bapak Rudi yang sedang tugas di Palembang, Engkau juga jaga, lindungi, segera bisa kembali Tuhan ke Surabaya dengan selamat Tuhan, dan bisa ikut juga dalam pelayanan di Hotel Tunjungan. Tuhan tolong kiranya semua. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kembalikan jiwa baru, pertambahkan. Terima kasih. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan kabar mempelai, membawa jiwa-jiwa di Hotel Tunjungan nanti. Engkau tolong keluarga kami dan lain-lain semua. Engkau tolong kami, doakan mereka semua, gerakkan hati mereka melembut untuk bisa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon transportasi nanti menjemput ke Juanda. Tadi siang sudah kami jemput yang satu, malam ini ada 3 dari Kuala Lumpur. Ya, baik.